Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdaus Nur Fatahila. Saya dari kelas 1D Ilmu Kelautan angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis yang saya buat dan apa aja sih BMC yang terkandung dalam bisnis tersebut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bisnis apa yang saya buat. Bisnis yang saya buat ialah Pirka. Pirka merupakan singkatan dari Pirda Perka, yang artinya di sini saya akan membuat bisnis dari bahan-bahan perka atau bahan-bahan limbah dari pabrik tekstil. Ya, selanjutnya, apa itu perka? Perka adalah sejenis kain yang terbuat dari sisa potongan-potongan kain yang tidak terpakai atau limbah dari produksi tekstil. Kreativitas dalam memadukan warna dan motif kain perka menjadi kunci utama dalam membuat produk yang menarik dan unik. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Di sini bisnis model kanvas itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada key partner. Key partners ini di sini yang pertama ada penyedia kain perka. Penyedia kain perka itu biasanya saya mengambil dari pabrik-pabrik tekstil. Saya akan mengambil limbah-limbahnya. Selanjutnya ada juga yang seperti konveksi-konveksi terdekat yang ada di daerah kota tersebut, kota di mana saya akan membuat bisnis tersebut. Selanjutnya ada key partner yang penjual benang jahit. Artinya di situ saya akan mencari di mana sih yang penjual benang jahit agar bisa menjadi key partner saya. Selanjutnya di situ saya akan menjelaskan tentang key activities. Yang pertama, di sini saya akan menyetok bahan. Menyetok bahan apa? Saya akan menyetok bahan kain perka dan juga bahan benang. Selanjutnya memproduksi. Di sini saya akan memproduksi dengan cara beberapa seperti kegiatan. Pertama nih, Pirka itu bisa dengan cara kerajinan tangan. Kerajinan tangan seperti membuat boneka, seperti membuat tas atau tempat kecil seperti dompet gitu. Selanjutnya ada quilting. Quill itu seni merajut atau menjahit dengan 3 lapis. Selanjutnya ada aplikasi dalam membuat pakaian. Selanjutnya lagi ada patchwork. Patchwork itu merajut dengan 1 lapis. Kalau quilting itu biasanya 3 lapis itu biasanya seperti selimut. Selanjutnya ada yang patchwork. Patchwork itu biasanya itu digunakan untuk membuat sapu tangan seperti itu. Selanjutnya ada promosi. Promosi di sini saya akan menggunakan pengiklanan seperti penyebaran kepada masyarakat dari mulut ke mulut dan lain sebagainya. Pemasaran juga. Di sini saya akan menaruh harapan kepada orang-orang bahwa kami bisa menjamin bahwa produk apa yang kami produksi itu bagus gitu. Dan distribusi. Di sini distribusi ini kami akan menaruh pada toko-toko, di mana toko-toko tersebut akan kami ikut kerjasamakan. Atau kami akan membuat di sini kami akan membuat store yang di mana isinya semua dari kain perka yang kami buat sendiri. Selanjutnya di sini ada key research. Key research-nya itu pertama itu ada modal, dan yang kedua itu ada alat dan bahan. Selanjutnya ada value proposition. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition atau kelebihan dari produk saya sendiri yaitu produk dengan motif yang bervariasi. Kenapa? Karena dari kain perka sendiri merupakan kan kain bekas dari sisa-sisa
limbah tekstil atau dari penjahit-penjahit, dimana kain itu adalah sisa-sisa potongan. Maka dari itu kain perka sendiri memiliki variasi yang bervariatif, kemudian motif yang bervariasi. Selanjutnya ada dapat mengurangi limbah dan lebih efektif dapat mendaur ulang produk jadi. Kenapa? Karena di kain perka sendiri memang mudah untuk didaur ulang, karena di sini kita tidak perlu bagaimana sih menyambungkan antara kain ini dan kain itu dengan warna-warna yang berbeda, karena di sini itu kita itu emang sengaja membuat dimana suatu barang dengan berbeda-beda kain gitu. Kemudian nilai estetika lebih tinggi. Kenapa sih bisa nilai estetika lebih tinggi? Karena banyak orang yang melihat bahwa nilai estetika dari suatu kain perka itu sangat lucu gitu. Apalagi untuk orang-orang yang biasanya melihat barang-barang terlalu lebih ke kalap sih. Biasanya orang tuh kayak, ini lucu gitu. Dan kami akan berusaha membuat bagaimana barang itu akan menarik di mata orang-orang. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship itu kami akan menyediakan diskon untuk konsumen yang sudah datang membeli sebanyak 3 kali, dan untuk yang datang keempat kalinya di situ kami akan memberikan diskon, atau kami akan memberikan diskon kepada customer tetap. Mungkin di sini kami akan memberikan diskon sebanyak 35%. Dan kemudian ada customer segment. Customer segment ini masyarakat luas, karena apa yang kami jual itu bukan hanya barang-barang mahal dan harganya itu kadang masih terjangkau, seperti harga-harga dompet anak kecil. Biasanya anak kecil itu sangat antusias dalam membeli hal-hal yang lucu. Kemudian kita akan menjual kepada ibu-ibu, bahkan karena seperti halnya ibu-ibu akan membeli seperti baju mungkin. Di sini ada channel kami itu ada sosial media dan offline store. Kenapa? Karena di sosial media sendiri kami akan memberikan banyak peluang kepada pembeli bahwa kalian tuh bisa loh membeli atau melihat terlebih dahulu di sosial media secara online, dan juga kami akan memberikan secara offline store bagi yang jauh nih buat kalau misalkan di HP jauh nih nggak bisa lihat langsung, akhirnya dia offline store gitu. Ada cost structure itu ialah terdiri dari biaya alat dan bahan. Itu udah pasti ya, karena kami akan membeli alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian kami akan ada biaya jasa, di mana kami itu akan membiayai konveksi yang kami buat kami tumpangi untuk membuat bisnis ini kan. Selanjutnya ada bisnis promosi. Di sini biaya promosi, di sini kami akan membayar, di mana kami akan membuat produk promosi dan kami akan membayar itu. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream itu merupakan keuntungan dari penjualan produk. Nggak hanya keuntungan, tidak hanya dari penjualan produk, kami di sini akan mendapatkan keuntungan dari beberapa investasi, seperti kami akan menginvestasi kepada satu perusahaan, atau dari perusahaan tersebut tuh terdapat bunga-bunga, dan kami akan mendapatkan suatu keuntungan dari bunga-bunga tersebut.
Selanjutnya, ini ada contoh bisnis yang saya buat. Yang pertama di sini, di ujung sebelah sini ada selimut. Yang kedua di sini ada tas. Yang selanjutnya ada bantal-bantal dan juga ada dompet. Dan di sini ada dress mungkin, atau bisa dipakai buat, kami akan membuat celemek juga buat masak itu. Kemudian di sini ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Di sini pertama ada kelebihan, strength. Kain perka memiliki beberapa kelebihan yang membuat semakin diminati oleh para desainer fashion. Pertama, keberagaman motif dan warna. Selain itu, kain perka cenderung lebih mudah untuk diolah karena ukurannya lebih kecil, tidak membutuhkan pola yang rumit. Selanjutnya ada weakness. Weakness adalah kelemahan dari kain perka sendiri, cenderung lebih mudah sobek atau lebih rusak karena serat-seratnya yang halus. Sebagai kain yang bisa didaur ulang, biaya produksi kain perka menjadi faktor bahwa ini adalah penghambat bagi desainer yang ingin menggunakan dalam skala besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kain perka ini kan gampang sekali sobek, jadi harus berhati-hati. Dan jika pun para desainer ingin menggunakan dengan skala besar, maka kehati-hatian itu harus lebih diperketat, karena jika tidak hati-hati, kain perka sendiri itu bisa merugikan untuk bisnis saya sendiri gitu loh. Nah, di sini ada opportunities. Opportunities itu semakin banyak perancangan busana yang mengadopsi konsep fashion yang ramah lingkungan. Kain perka menjadi pilihan yang ideal. Selain itu, menggunakan kain perka juga memperluas pasar bagi industri lokal. Selanjutnya ada trade atau persaingan dari bahan baku alternatif seperti kain organik atau bahan sintetik yang ramah lingkungan. Maaf, di sini ada huruf yang belum saya tulis. Terbatasnya pasokan kain perka yang baik dapat membatasi produksi produk fashion. Dan terakhir, thank you. Mungkin cukup sekian apa yang saya buat dan saya jelaskan. Semoga apa yang saya ucapkan dapat dipahami oleh semuanya dan dapat membuat kalian ketertarikan tersendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.